Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Radia Ramadhani, NIM 200207501021, kelas PTPB. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang masalah pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu, objek masalah pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu, dan kelembagaan pengelolaan sumber daya pesisir. Dalam masalah pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu, di mana terdapat penyebab tidak langsung, penyebab langsung, masalah inti, dan efeknya. Penyebab tidak langsung yaitu yang pertama, meningkatnya permukiman di kawasan pesisir, yang kedua, tak jelasnya kewenangan dan peraturan hukum, tak adanya koordinasi dan komunikasi, tiga, penguasaan sumber daya oleh kaum pemodal kuat, empat, kurang kesadaran dan penegakan hukum. Penyebab langsung yaitu pertama, pertumbuhan penduduk pesat, yang kedua, konflik pemanfaatan dan kewenangan sumber daya pesisir, yang ketiga, kemiskinan masyarakat Kepulauan Seribu, keempat, tak tegasnya peraturan dan hukum laut. Masalah intinya yaitu eksploitasi sumber daya pesisir yang berlebih. Efeknya yaitu yang pertama, degradasi lingkungan, yang kedua, meningkatnya konflik pemanfaatan dan kewenangan, yang ketiga, hasil tangkapan penerimaan menurun, kesejahteraan masyarakat menurun, yang keempat, ketidakpastian hukum dalam pengelolaan, yang kelima, intrusi air laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu. Dalam objek masalah pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu, di mana terdapat upaya intervensi tidak langsung, upaya intervensi langsung, sasaran atau objek, dan tujuan akhirnya. Upaya intervensi tidak langsung yaitu yang pertama, program keluarga berencana penataan permukiman di kawasan pesisir. Yang kedua, menetapkan tugas dan peraturan hukum yang menjelaskan dan perlu koordinasi dan komunikasi antara pemangku kepentingan. Yang ketiga, pengaturan hak kekayaan sumber daya dan kearifan lokal. Yang keempat, penyadaran masyarakat dan penegakan hukum. Upaya intervensi langsung yaitu yang pertama, membatasi populasi warga yang menghuni pulau tertentu atau daya dukung. Yang kedua, penetapan ruang pemanfaatan sumber daya pesisir, adanya perencanaan pengelolaan yang matang. Yang ketiga, mempertegas aturan tentang kepemilikan sumber daya. Yang keempat, kesadaran masyarakat memelihara lingkungan dan sumber daya meningkat. Sasaran atau objeknya yaitu sumber daya pesisir dan lautan lestari. Tujuan akhirnya yang pertama, degradasi lingkungan dapat dicegah. Yang kedua, variasi strain ikan beragam, hasil tangkapan stabil, dan kesejahteraan masih terjamin. Yang ketiga, kepastian hukum dalam pengelolaan. Dalam kelembagaan pengelolaan sumber daya pesisir terdapat 4 koordinasi. Yang pertama, koordinasi dalam tim PWPLT, pemulihan terumbu karang dan mangrove. Yang kedua, koordinasi dalam tim PWPLT provinsi. Yang ketiga, koordinasi dalam PWPLT kabupaten atau kota. Yang keempat, koordinasi dalam PWPLT.
pertama, dalam koordinasi dalam tim PWPLT Pemulihan Terumbu Karang dan Mangrove terdapat Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehutanan, dan Departemen Perhubungan dan lain-lain, di mana konsep PWPLT dalam tataran nasional dianut oleh peraturan pemerintah. Yang kedua, dalam koordinasi dalam tim PWPLT Provinsi, di mana terdapat Bapeda Provinsi, Dinas Perikanan dan Kelautan, Pengelola Taman Laut, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, dan dinas terkait lain, mencakup PWPLT DPRD, Provinsi, dan Perda. Ketiga, koordinasi dalam PWPLT Kabupaten atau Kota. Terdapat Bapeda, Kabupaten atau Kota, Dinas Perikanan dan Kelautan, dan dinas terkait lain, mencakup PWPLT Kabupaten Kepulauan Seribu, DPRD Kabupaten atau Kota, dan Perda. Empat, koordinasi dalam PWPLT. Terdapat Bapeda, Kabupaten atau Kota, Dinas Perikanan dan Kelautan, dan dinas terkait lain, mencakup PWPLT Kawasan Pesisir dan Gugus Pulau, serta Perda atau SK Bupati. Itulah tadi penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.